Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwali bila imtida, al-akhiri bila intiha. Alladhi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudan wa shifa. Wa ala alihi Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puja ilahi Rabbi. Allah masih hadirkan kita punya jasmani, hadirkan pada malam yang penuh keberkahan ini untuk berkumpul, membersamai, membaca Simtud Durar Arba'in ya. Yang keberapa ini? Ada yang ingat? 20? Oh, udah banyak juga ya. Kita berkhidmat, kita berta'zim dengan sabab istiqamah Maulid Arba'in. Tetapi temanya kita berbeda. Tema yang kemarin kita melanjutkan tentang keutamaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi sahabat kita kelak, menjadi sahabat kita di dalam kubur, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, di Siratal Mustaqim, jembatan Siratal untuk menjadi syafaat. Keutamaan Al-Quran. Al-Bakir ingin mengupas sedikit, melanjutkan tentang keutamaan Al-Quran. Kalau kita buka di dalam kitab, kita punya kitab Al-Quran, pasti halaman pertama yang akan kita temui suratul Fatihah. Makanya dikatakan surat Al-Fatihah, surat pembuka. Yang pernah beberapa waktu lalu dikatakan likulli syai'in sanamun, setiap sesuatu tuh ada puncaknya, punuk. Sanamun itu punuk. Dan puncak dari satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah. Nah, tetapi ini ada pondasi, ada dasarnya, yaitu suratul Fatihah. Sering itu kita setiap memulai sesuatu pasti diawali dengan Al-Fatihah. Nutup sesuatu pasti dengan diakhiri dengan Fatihah. Makanya kadang-kadang kita sering menyebut untuk mendapatkan keberkahan majlis kita baca suratul Fatihah, kita baca Ummul Kitab. Kemudian ditutup lagi dengan pembacaan Bismillahil Fatihah, begitu tuh. Nah, sedikit malam hari ini kita kupas tentang keutamaan suratul Fatihah. Di dalam satu riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ketika rombongan para sahabat menuju satu tempat. Ini rombongan sahabat pergi ke satu tempat. Pada saat rombongan sahabat Rasul menuju satu tempat, mampir di satu kabilah, di satu suku yang besar. Ketika bermalam di tempat tersebut, namanya tamu, dari mana-mana perjalanan jauh, lapar, haus, numpang nginep, numpang neduh. Kalau budaya orang Arab tuh sangat-sangat menghormati tamu. Nah, ini lucunya nih, dia mampir satu suku, nggak dijamu sama sekali. Rombongan sahabat, khususnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika mampir di satu tempat tersebut, dikasih dia tempat nginep, tapi nggak dijamu. Biasanya kalau rombongan orang Arab, kabilah Arab, sebegitu besar mereka menghormati para tamu. Qadarullah, pada hari itu, pada malam itu, rombongan sahabat kurang dimuliakan. Nah, memang dasar Allah punya ketetapan. Ini kabilah, ini suku, dia punya namanya kepala suku. Jegernya kalau kita nih, biangnya sakit.
Di dalam riwayat tersebut dikatakan, ada yang mengatakan dipatuk ular, ada yang mengatakan dipatuk kalajengking. Ya bahasanya binatang berbisa. Dipanggil tabib-tabib tuh di kapilah tersebut untuk ngobatin itu dia punya jagar kepala suku, kagak sembuh-sembuh. Diobatin pakai ramuan apa enggak sembuh. Akhirnya dia datang itu rombongan yang nginep dia di tempat mereka. Wahai pimpinan kabilah, seandainya di antara kalian ada yang bisa mengobati. Kita punya ketua kepala suku lagi sakit, disengat binatang berbisa. Kemudian singkat cerita, Said Al-Qurni berkata, boleh kita ngobatin. Kita bisa ngobatin, tapi dengan syarat meminta beberapa ekor kambing. Nah, ini menjadi landasan orang-orang yang meruqyah itu boleh mentarik. Tapi ya kira-kira ini kan rombongan satu kampung kalau kita bahasa sini satu RW, satu RT lah. Sumpama ada ketua RT ada yang sakit, ya kan bisa tuh orang pada saweran beli kambing sumpama. Tapi karena itu ada di satu padang pasir, Said Al-Qurni mengatakan saya minta beberapa ekor kambing. Kalau saya nanti saya dikasih, saya sembuhkan tuh dia punya kepala suku. Kata Said Al-Qurni. Setuju, deal. Bawa tuh Said Al-Qurni datang kepada kepala sukunya. Dia nggak pakai ramuan-ramuan. Said Al-Qurni nggak pakai ramuan. Dia langsung membacakan yang bernama Fatihatul Kitab. Dia membacakan yang namanya Ummul Kitab. Dibacain surat Al-Fatihah. Kalau bahasa kita dia ruqyah. Dia ruqyah, dia baca di dalam riwayat tersebut nggak disebutkan berapa lama dia meruqyah. Tapi yang jelas dia membacakan salah satu surat yang luar biasa. Nah, di mana surat ini membuat iblis menjerit ketika diturunkan. Iblis dia menjerit selama hidupnya sampai sekarang, dia menjerit 4 kali. Iblis nih. Yang pertama, ketika dia terusir dari surga pada saat dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia teriak sekencang-kencangnya. Kemudian setelah terusir, dia diturunkan oleh Allah ke muka bumi juga. Dia teriak dengan sekencang-kencangnya 2 kali. Kalau kita histeris, maksudnya kalau orang stres, teriak sekencang-kencangnya. Kenapa? Kejadian yang luar biasa yang nggak bisa diterima oleh iblis. Terusir dari surga, kemudian disuruh lagi ke bumi. Itu yang kedua. Kemudian iblis berteriak lagi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Stres iblis. Wah, tambah lagi nih. Khatamul Anbiya. Manusia paling luar biasa. Iblis teriak lagi dia tuh untuk ketiga kalinya teriak yang sekencang-kencangnya histeris. Dalam satu hari dikatakan dia teriak tuh benar-benar orang kedengaran sepenjuru tuh. Kemudian yang terakhir dia berteriak 4 kali ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Nah, inilah keutamaan surat Al-Fatihah. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan, dikatakan dalam satu riwayat, dia berbarengan dengan akhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Sampai habis. Jadi, suratul Fatihah surat yang sangat dia spesial, dikatakan dalam riwayat dia tuh berada di arsy Allah. Kemudian ketika diturunkan terbuka pintu-pintu langit, dan yang paling spesial lagi satu ayatnya dikawal 80 malaikat. Ini bukan malaikat ecek-ecek, satu ayatnya dikawal malaikat. Dikatakan oleh Rasulullah belum pernah ada surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang paling utama, bahkan dikatakan Rasulullah Taurat, Injil, Zabur itu gak ada tuh surat yang spesial kecuali diturunkan kepada Rasulullah suratul Fatihah. Tuh, kudu tahu nih sejarahnya begitu. Nah, ketika diturunkan pintu-pintu langit terbuka, bergetar arsy-Nya Allah, malaikat semua tuh, ini apa yang Allah sedang turunkan? Turunkan 2 surat tersebut, akhir surat Al-Baqarah dan suratul Fatihah sampai kepada Rasulullah. Nah, itu yang dibaca tuh sama sahabat. Ketika dibacakan tersebut, sembuh dia punya penyakit tuh.
bisa yang ada di badannya dia hilang. Kemudian dapat data yang tadi dia punya janji, dia akan memberikan beberapa ekor kambing, jamu tuh berkat suratul Fatihah. Singkat cerita, sahabat itu banyak yang kontroversi. Emang Rasulullah mengajarkan kita meruqyah? Padahal awal mula meruqyah itu para sahabat ini nih. Story pertamanya di riwayat tersebut dikatakan yang paling pertamanya begitu. Beliau membacakan Abu Sa'id Al-Khudri. Singkat cerita, sampailah kepada Rasulullah. Ini kambing belum diapa-apain, belum dipotong, belum dimakan segala macam. Karena sahabat masih saking takutnya dengan ini kita lakukan benar atau enggak nih. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ma adraka annaha ruqyah. Bagaimana engkau tahu kalau surat Al-Fatihah tersebut bisa untuk meruqyah? Ketika ditanyakan begitu, oh berarti boleh. Sahabat, oh berarti ternyata ketika ada orang sakit, baik sakit jasmani, rohani, dibacakan suratul Fatihah. Bahkan dikatakan salah satu kitab Imam Al-Arabi, Al-Fatihah Sifa'udaun. Fatihah itu menjadi sebab untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Singkat cerita, ketika bertemu dengan Rasulullah, apa yang katakan Rasul? Bagaimana engkau tahu wa ma adraka annaha ruqyah? Bagaimana engkau tahu kalau itu untuk meruqyah? Baru sahabat kibira atau giram. Oh ternyata Rasulullah mengizinkan kita ketika ada yang sakit meruqyah membaca surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah, aku meminta bagian dari yang engkau tadi diberikan oleh suku tersebut. Akhirnya dipotong, dibagi-bagikan untuk para sahabat dan Rasulullah ikut makan. Itulah yang menjadi dalil, itulah yang menjadi pendapat ulama yang membolehkan orang untuk meruqyah, menyembuhkan penyakit dengan bacaan Al-Quran dan boleh meminta imbalan. Tapi ya sekira-kira. Jangan ada orang sakit di ruqyah, ntar beli 2 kambing 1 buil. Dibawa ke tarot gitu, jangan. Kalau dia kira-kira orangnya rada-rada banyakkan duit, kayak silahkan aja. Tapi kalau orang yang kurang, jangan diminta. Tapi itu menjadi dalil karena ada orang pernah bertanya, waduh, emang boleh orang? Ini pernah diruqyah. Bahkan kadang-kadang kalau kita pergi ke daerah Cinere Depok, itu pelangnya gede-gede banget tuh. Ruqyah syariah apa sih? Syariah apa gitu. Tarifnya 100-200 ribu. Boleh aja, gak apa-apa. Ya kira-kira masuk akal gak gitu. Jangan pas datang tuh pasien minta diruqyah, bayar gak ada 100-200 ribu, gak jadi diruqyah. Jangan. Itu menjadi dalil dibolehkannya bertarif, tetapi yang kira-kira aja. Itu begitu. Itu sedikit tentang faedah keutamaan Al-Quran. Di dalam satu hadis dikatakan oleh Abi Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mulai masuk ke tentang keutamaan Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Allah mengatakan di dalam hadis tersebut, qasamtu sholata baini wa bainal abdi nisfaini. Di dalam hadis tersebut, qasamtu sholata, Allah mengatakan qasamtu, aku bagi sholat, maksudnya surat Al-Fatihah. Makanya hadis tersebut dikatakan ulama menjadi dasar kalau Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Ulangi nih, qasamtu sholata baini wa bainal abdi nisfaini. Aku membagi sholat. Kata Allah, membagi sholat itu maksudnya membagi bacaan Fatihah. Qasamtu sholata baini wa bainal abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Nih, makanya orang belajar Fatihah bisa sampai 3 bulan. Ini akan bahas sedikit-sedikit. Nisfa ini menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Makanya ada orang yang mengatakan ketika sholat taraweh terburu-buru, dikatakan ada ulama berpendapat hukumnya, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan makruh. Ada satu pendapat dari Ustaz Abdul Somad mengatakan boleh kita baca Fatihah. Kan kita baca dari Bismillah nih, mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i Fatihah dari Bismillah. Kita misalkan baca
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh kalau nggak di dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh, makruh. Kenapa? Hadis tadi. Qasamtu sholata baini wa bainal abdi nisbaini. Aku membagi sholat, aku membagi Fatihah menjadi dua bagian. Untukku baini abdi wa baini wa bainal abdi nisbaini. Ketika seorang hamba berdiri, ini perhatikan. Ini buat orang-orang yang jadi imam nih. Pasti udah salah satu di sini ada jadi imam. Kita berdiri atau kita sholat sendiri. Allahu Akbar. Rukun yang kita baca. Setelah kita baca takbiratul ihram, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah nyaut. Wa idza qala al-'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah nyaut. Ini menjadi dasar kita baca Fatihah, suruh satu ayat berhenti-berhenti. Kalaupun nggak berhenti, nanti kita ada berhenti bagian-bagian tertentu, nanti kita bahas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berkata, wali abadi dikatakan qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamidani abdi. Jadi ketika orang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hambaku sedang memujiku. Tuh kata Allah. Jadi itu ada dialognya dialog interaktif. Ketika seorang hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah nyaut hamidani abdi. Makanya kalau kita sholat tarawih, kalau bisa, kalaupun mau cepat, berhenti, jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin sampai seakan-akan Allah sedang berkata kepada kita, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Itu kan disaksikan para malaikat. Ar-Rahmanir Rahim. Allah nyaut lagi, asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku, menyanjungku lagi. Tuh. Jadi boleh nggak disambung? Boleh disambung, tapi menurut ulama hukumnya makruh. Karena sayang tuh. Kita lagi membaca Fatihah, bagian dari ayat per ayat, Allah lagi nyaut. Kalaupun mau bacanya tadi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ada jeda, ada berhenti sepersekian detik. Kemudian dikatakan ar-rahman maliki yaumiddin. Allah nyaut lagi, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tuh. Perhatikan orang yang jadi imam nih. Ketika kita membaca dari ayat pertama, kemudian alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, Allah benar-benar nyaut. Allah nyaut. Cuman bedanya kita nggak meresapi, kita sekedar baca doang. Kenapa bisa Allah nyaut? Nah, itu dalam hadis tersebut tadi dijelaskan. Qasamtu sholata baini wa bainal abdi nisbaini. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Majadani abdi wa qala marratan fawada ilayya abdi. Di satu riwayat dikatakan Allah juga nyaut, hambaku telah memberikan kuasanya kepadaku. Jadi pada saat kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah berkata majadani abdi, hambaku mengagungkanku, marratan fawada alayya abdi, hambaku memberikan kuasa kepadaku. Tuh kata Allah. Kemudian berikut ayat berikutnya, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah ini baru bagiannya ini dua nih, kita sama Allah. Dikatakan dalam hadis tersebut, qala hada baini wa bainal abdi. Kok bisa baini? Kan dikatakan iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah. Menyembah pada siapa? Pada Allah, hak Allah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Minta kita tuh. Makanya kata Allah wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta tuh. Makanya wasta'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Tuh udah jadi dua bagian tuh antara Allah dan kita. Kemudian di ayat lain dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bagian terakhir, hak prerogatif seorang hamba kepada yang namanya Al-Khaliq. Dikatakan oleh Allah, ketika seorang hamba membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah berkata, wali abdi ma sa'ala, apa yang hambaku minta kasih. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jalan siapa? Siratal anbiya wal mursalin was-siddiqina was-suhada'i was-sholihin. Itu jalan-jalan yang lurus. Jadi ketika kita sholat baru baca Fatihah aja, Allah udah nyautin kita dan mengabulkan apa yang kita pengen. Itu keutamaan surat Fatihah. Jadi seakan-akan kita lagi setoran tuh sama Allah. Setoran apa? Pertama kita memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Terus sampai yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Itu hak prerogatif kita. Apa yang kita minta? Jalan orang-orang para anbiya, jalan orang-orang sholihin, jalan orang-orang syuhada. Kita minta jalan-jalan tersebut, jalan para guru kita, jalan orang tua kita yang enggak pernah tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan sesat. Di dalam riwayat tersebut menjadi tafsirnya bukan jalan orang-orang Yahudi, bukan jalan orang-orang Nasrani. Karena mereka jalannya dimurkai dan sesat. Terus sedikit mengupas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Makanya dikatakan oleh ulama, di dalam kalau kita lihat namanya kitab Safinatun Najah, itu ada namanya rukun sholat. Rukun sholat berbeda pendapat, teknisnya aja berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 15, ada 17, terakhir ada yang pernah nemu 18. Perbedaannya di teknis tumaninah. Makanya tambah banyak tumaninahnya disebut. Tuh. Tapi intinya Al-Fatihah itu ada di dalam rukun sholat. Wajib hukumnya belajar la sholata liman lam yaqra'u bi ummil kitab. Enggak ada sholat, enggak sah sholat ketika dia enggak membaca surat Al-Fatihah. Gimana orang mualaf? Gak bisa dibaca Fatihah, belajar. Gak bisa juga pada saat dia sholat masuk waktunya baca Al-Quran selain Al-Fatihah kalau ada. Gak bisa juga baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala itu pada saat orang sholat. Jadi betapa sholat itu Al-Fatihah itu hukumnya fardu. Bagaimana dengan imam yang salah? Nah tuh kan sering kita temuin tuh. Makanya ada yang punya guru kita suruh belajar baca Fatihah dulu paling benar. Karena itu termasuk fardu rukun. Dikatakan dalam hadis la sholata liman lam yaqra'u bi ummil kitab, enggak ada sholat, enggak sah sholat kalau dia baca Fatihah, enggak baca Fatihah, atau baca Fatihahnya kurang sempurna. Jadi mesti belajar baca Fatihah dulu. Yang tadi perbaca, jadi kita aneh sedikit kupas. Di dalam Imam Syafi'i membaca Fatihah bagian ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Kemudian ayat keduanya
Alhamdu, alha. Kalau kita baca alhamdu jadi kho nggak boleh. Atau kita membaca jadi ha besar, alhamdu nggak boleh. Kagak sempurna kita punya bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nunnya tuh belakangan. Kalau panjangnya sama, panjangnya seperti itu, misalnya kita baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan gua ketukan tuh, ayat pertama. Ayat keduanya akhirnya sama, mad arid sukunnya kan belajar kan di sini kan. Ar-Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin. Samain dua ketukan. Misalkan dua ketukan akhirnya. Ar-Rahmanir Rahim. Gak boleh. Tadi kan dari bismillah, alhamdulillah dua ketukan. Ar-Rahmanir Rahimnya jangan kebangetan dilaguin. Kadang-kadang banyak imam yang pengen kedengarannya cakep. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan begitu. Dari awalnya kita udah pakai dua ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tuh samain. Maliki yaumiddin atau Maliki yaum boleh, mak panjang boleh, mak pendek boleh. Iyyaka na'budu, iya, jangan boleh kita baca iya, nggak boleh tuh. Perhatiin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Boleh pakai sin, boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Tergantung ente punya guru. Nggak merubah arti. Boleh pakai zai, boleh. Ihdinas siratal mustaqim, boleh. Tergantung ente punya guru tuh mesti bernasab tuh. Kalau ada punya guru-guru pakai shot. Ihdinas siratal mustaqim. Shot. Kadang-kadang kita kalau perhatikan ada imam yang memakai sin agak tipis. Ihdinas siratal ada ihdinas berat, nggak apa-apa. Itu nggak ada dalam qiraat Rozum Usmani yang kita baca umumnya di Indonesia. Boleh, tapi mesti bernasab. Ikutin aja tulis di Al-Quran tuh. Di Al-Quran kan pakai sok. Kecuali ente punya guru qiraat yang mengatakan itu. Boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh. Ayo, pernah dengar ya ada imam gitu? Tuh imam gak silah lidah tuh. Boleh, tapi mesti bernasab, jangan main plesetin aja. Kalau kita ketika menjadi imam atau kita sholat sendiri, kita pakai qiraat nasabah, salah satunya misalkan kita membaca alaihum, kesononya nanti surat yang lainnya mesti pakai rozum yang sama, cengkok yang sama. Misalkan ente tadi baca Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, pas baca waduha baru pakai waduha. Boleh. Jangan dicampur aduk. Tuh gitu. Paham enggak? Kita misalkan bacanya tadi alaihim. Kita baca yang umum di masjid-masjid. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Pas giliran kita baca surat duha pakai waduha. Wadduha wal-laili idza sajada. Biar yang belakang kendal kalau gue jago baca. Nggak boleh juga. Harus disiplin. Kalau dari awal kita pakai qiraat yang tadi pertama alaihum, wadduhanya harus wadduha. Begitu. Jadi nggak gampang-gampangnya. Dan itu tersebut bernasab, ada ilmunya. Dulu Anda belajar tuh bayati segala macam, tuh belajar kayak begitu-begitu. Tetapi kalau kita mendengar ada imam yang baca begitu, jangan disalahkan. Kemudian ada juga yang berpendapat selain mazhab Syafi'i, ada yang berpendapat Al-Fatihah itu bukan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada yang dibacanya sir, pelan. Kalau kita dibacanya jahar.
Makanya kadang-kadang aneh punya guru Muhammadiyah, dia kalau Allahu Akbar lagi pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia ada yang berpendapat Bismillah tersebut bukan bagian ayat pertama surat Al-Fatihah. Kalau kita umumnya mazhab Syafi'i, Fatihah tersebut bermula dari dari Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillah tersebut ada dalam surat Al-An'am, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nulis Bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna Nabi Sulaiman. Tetapi di dalam surat Al-Fatihah khususnya mazhab Syafi'i berpendapat Bismillah ayat pertama surat Al-Fatihah. Sedangkan di surat-surat berikutnya itu jadi pembatas Bismillah. Paham nggak? Kalau di dalam surat Al-An'am dia termasuk bagian surat Al-An'am. Ada satu surat yang nggak pakai Bismillah, apa? Ada yang tahu? Ada satu surat yang nggak boleh pakai Bismillah. Ada yang tahu? Hah? Apa? Ayo. Ini kita lagi baca. Ada yang tahu? Ayo. Surat At-Taubah. Menurut ulama berpendapat karena di dalamnya terdapat peperangan segala macam. Makanya dikatakan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kayaknya aneh. Nah, kita mau nyebut ayat-ayat perang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau ente belajar sembelih itu nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Masa kita memotong hewan korban pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Kagak. Bismillahi Allahu Akbar. Tuh belajar tuh. Allahumma taqabbal, pokoknya Allah terima kabar si Anu binti si Anu bin si Anu, sebut baru Bismillahi. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan. Paham ini? Makanya yang begitu tuh pelajaran mesti kita pelajarin. Sederhana belajar Fatihah tetapi lama. Ini kita baru ngomongin begitu dong, udah lama tuh. Nah, kemudian kenapa ada ulama khususnya beberapa mazhab yang mengatakan bahwa Bismillah bukan bagian menjadi surat Al-Fatihah, tetapi sama ayatnya 7. Makanya Fatihah dikatakan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang. Kenapa dikatakan 7 ayat berulang? Karena setiap sholat kita pasti baca itu. Setiap sholat pasti wajib hukumnya baca surat Al-Fatihah. Mau itu apa kita bacanya jahar, mau kita bacanya syir, johor, asar kan kita bacanya syir. Ketika rakaat pertama kita baca misalnya sholat isya kenceng kan, Al-Fatihahnya kencang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiganya, keempat kita bacanya pelan, syir. Kenapa itu disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang? Karena dibacanya itu 7 ayat berulang-ulang. Tetapi beberapa ada mazhab yang mengatakan Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya pas bacaan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah itu jadi ayat. Alhamdulillah ayat 1. Kita perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi jangan kaget. Semisal kita orang-orang sholat berjamaah, ada imam yang berhenti di alaihim, itu berarti dia menganggap, bisa jadi dia menganggap Al-Fatihah itu bukan bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Sama tetap 7 ayat, tapi perbedaan ayatnya di berhentinya tadi. Tapi kalau kita menganggap, kita dari mazhab Syafi'i, kita menganggap surat Al-Fatihah bermula dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh berhenti pada bagian alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Berhenti nggak boleh, karena itu satu ayat kesatuan. Kalau diberhenti artinya berubah. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim. Jadi kesana gini kita. Kita kan lagi berdoa tuh. Jalan orang-orang engkau berikan nikmat. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan sesat. Itu nyambung kan doa itu. Jadi satu kesatuan. Nah itu kalau kita membaca di mazhab Syafi'i. Itu aja jangan banyak. Nanti insya Allah nah kita belajar lagi Fatihah. Baru berapa tuh tadi. Baru ntar kita kenapa bisa menjadi ayat-ayat Turkiah tadi udah dijelaskan di bagian pertama. Kemudian membacanya dalam Al-Quran, membacanya ketika sholat dengan ketika kita di luar sholat. Ketika kita membaca di dalam sholat, lebih diberi keutamaan orang ulama berhenti per ayat. Atau kita menyambung, boleh misalkan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Itu boleh itu nyambung tuh. 3, kan tadi jawabannya 3. Yang pertama hamidani abdi, asna alayya abdi, majadani abdi. Itu kan pujian-pujian yang Allah nyautnya sama. Makanya ada ulama berpendapat ketika nyambung itu boleh. Pas bagian iyyaka na'budu jangan disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, baru itu disambungnya di situ. Nanti kita bahas tuh. Itu sebetulnya sih pelajaran nanti ente tajud akan ketemu tuh begitu. Tetapi kenapa aneh masukkan di sini? Karena itu yang menjadi imam mesti belajar benar-benar baca Fatihah yang benar. Karena Fatihah menjadi rukun. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah di lain waktu kita masih bisa sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.